Assalamualaikum sobat, balik lagi di TV Tubo Channel bersama saya Hedi G. Yaps, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan juga sehat. Di video kali ini seperti biasa, channel ini akan membagikan APK Google Kamera Android tentunya yang terupdate dari developer Ultra MX yang kalian bisa gunakan di banyak handphone Android terbaru saat ini yang tentunya sudah teraktifkan kamera 2 API-nya. Dan nggak pakai lama, langsung saja kita mulai. Seperti biasa, jika teman-teman ingin mencoba APK Gcam yang kita bahas di video ini, untuk link downloadnya saya sudah sertakan di deskripsi di bawah video ini beserta dengan konfigurasinya. Di video ini saya mentesternya dengan menggunakan handphone yaitu Xiaomi Note 5 Pro ya teman-teman. Ini dia untuk info dari Gcamnya yang sebelumnya saya sudah install di Xiaomi Note 5 Pro. Untuk namanya Ultra CVM versi poin 4. Sebenarnya ini poinnya 4.1 ya. Mungkin developernya lupa mengedit di bagian ini. Dan menggunakan version Google kameranya Arnova 5 Beta Final 73020, tentunya yang terbaru untuk saat ini dari Ultracam MX ya teman-teman. Untuk info lebih jelas pada update kali ini, teman-teman bisa baca-baca di deskripsi. Untuk info lebih jelasnya saya sudah sertakan di bawah video ini. Gcam ini juga hanya bisa diinstal di device atau handphone yang berandroid kan 9 ke atas ya. Kalau Oreo tentunya tidak bisa. Oke. Untuk tampilan UI-nya seperti ini ya teman-teman. Icon opsinya berwarna merah, ciri khas dari developer Ultra MX. Untuk di bagian mode petamalam atau night shake, tentunya untuk Gcam ini sudah support ya untuk mode astrofotografi. Ada pengaturan astro timer, bisa dipilih auto sampai 5 menit untuk waktunya. Untuk mengaktifkannya teman-teman bisa klik aja ya. Untuk astrofotografi auto white balance, image quality sampai ke 32 frame, ada timer, fokus dan ratio. Untuk di bagian tengah ini adalah aux LED. Untuk shortcut buttonnya saya jelaskan dulu. Yang paling pinggir kanan ini fokus makro, telefoto, main, wide dan teleplus. Di Xiaomi Note 5 Pro sendiri hanya bisa digunakan di bagian telefoto ya, pun hasilnya tidak maksimal. Selain itu di makro, wide dan teleplus semuanya kalau digunakan jadi FC ya untuk Gcam. Oke, sekarang kita masuk ke proses penginstalan dari awal pada Gcamnya sampai penerapan configuration pada Gcam Ultra CVM versi poin 4.1 yang terbaru saat ini. Sebelumnya saya kasih tahu dulu apabila teman-teman yang hobi gonta-ganti Gcam sudah terinstall dengan Gcam based on Google yang sama, ingin menginstal Ultracam CVM versi poin 4.1 ini, alangkah baiknya teman-teman jangan menghapus dulu untuk APK Gcamnya. Teman-teman harus hapus dulu yang namanya data pada Gcam yang kalian ingin hapus. Buka di info aplikasi penyimpanan, lanjut kalian hapus untuk data cache dan hapus data penyimpanan pada Gcam yang kalian ingin hapus. Ini bertujuan agar data Gcam yang kalian hapus tidak berbenturan dengan data Gcam yang kalian mau install dengan based on Google yang sama tentunya ya teman-teman. Oke, kalau data sudah terhapus, barulah kalian bisa install untuk Gcam yang kalian ingin hapus. Tapi apabila teman-teman tidak ingin menghapus untuk Gcamnya, bisa menggunakan clone APK ya. Kalian bisa cek caranya diikat di video ini. Oke, kalau sudah clear seperti ini, teman-teman bisa install ya untuk file APK dari Ultra CVM versi poin 4.1 yang sebelumnya kalian download yang tersimpan di file manager tentunya. Ini dia untuk nama APK-nya ya, Ultra CVM versi poin 4.1 APK. ZIS-nya 78 MB ya teman-teman kurang lebih. Untuk menginstalnya seperti biasa, teman-teman bisa langsung klik file APK, dilanjutkan dengan mengklik install. Di sini kalian tunggu sampai proses penginstalannya selesai ya. Oke, kalau sudah terpasang atau sudah terinstall, kalian langsung buka untuk aplikasi kamera Google kameranya. Perizinan kalian setujui semua. Ini dia untuk tampilan awal setelah proses penginstalan tadi ya teman-teman. Di sini saya mau kasih tahu dulu setelah proses penginstalan
Apabila teman-teman sudah mencoba mengambil gambar atau foto seperti ini, oke, kita tunggu terjadi FC seperti di Xiaomi Note 5 Pro. Untuk mengatasinya, teman-teman bisa ikuti cara di video ini. Oke, teman-teman bisa buka opsi ya, opsi. Kalian bisa nonaktifkan di bagian motion ya. Ini dia motionnya. Teman-teman bisa nonaktifkan motion foto, lalu dilanjutkan dengan klik Got It. Selesai. Sekarang saya akan coba tester lagi untuk mengambil foto di bagian kamera utamanya. Oke, kita tunggu. Nah, sekarang sudah tidak FC lagi untuk Ultra CPM versi poin 4.1 nya ya teman. Jadi untuk mengatasi FC saat selesai mengambil gambar, teman-teman bisa menonaktifkan di bagian opsi untuk motionnya ya. Itu dia untuk caranya. Selanjutnya kita coba cek di bagian pengaturan. Apabila teman-teman ingin mengatur untuk ketajaman warna, saturation, noise, dan yang lainnya, teman-teman bisa cari pengaturan Ultra CPM setting di bagian foto ya, di pengaturan Gcam-nya. Ini dia. Kalian langsung buka aja di atasnya. Yang paling atas adalah pengaturan Departure setting. Kalian pilih yang nomor 3 yaitu Departure, dan buka ya. Selanjutnya kalian pilih yang umum aja ya, yang main yang paling atas, dan buka, lalu enablekan untuk pengaturan Departure di bagian main. Disinilah kalian bisa atur untuk tingkat ISO nya, sharpness, saturation, enhance, dan pengaturan noise juga banyak sekali ya teman. Kalian bisa atur sendiri untuk hasil gambar yang kalian inginkan ya tentunya. Di bagian Ultra CPM setting ini ada pengaturan lagi seperti exposure, auto white balance ya, dan additional setting, dan yang terakhir ada pengaturan XML shape config ya. Kita beralih dulu pada pengaturan additional setting. Untuk mengaktifkan aux lane nya, teman-teman bisa buka pengaturan aux lane, lalu aktifkan untuk shortcut buttonnya untuk mode main, telefoto, white, teleplus, dan fokus makro ya teman-teman. Oke, kalau sudah diaktifkan untuk shortcut button aux lane nya, kalau belum tampil di layar bidik atau pindernya, teman-teman bisa keluarkan untuk Gcam-nya. Selanjutnya buka lagi untuk Ultra CPM-nya. Oke, sekarang untuk shortcut button-nya sudah tampil ya di layar bidik. Itu dia untuk cara menampilkan aux lane atau shortcut button-nya di layar bidik di kamera Ultra CPM versi poin 1.1 ya teman. Ini dia untuk di Xiaomi Note 5 Pro hanya support di mode main dengan telefoto ya, multi lensnya, tapi hasilnya juga tidak maksimal ya teman-teman, seperti saya jelaskan di awal video tadi. Selain itu semuanya tidak berjalan dengan baik ya, telefoto, wide, dan fokus makro. Untuk di bagian fitur barnya semuanya rata-rata hampir berjalan dengan baik, kecuali seperti di bagian video bisa direcord, tapi untuk hasilnya itu delay ya teman-teman. Saya sering jelaskan di sini untuk penyakit di Xiaomi Note 5 Pro apabila menggunakan teknologi Google kamera 7.3. Oke, untuk di bagian slow motion juga sama ya teman-teman, hasil recordnya juga bisa digunakan tapi hasilnya delay, kecuali untuk record di bagian time lapse hasilnya langsung tampil ya. Ini dia untuk hasilnya. Jadi bagian time lapse nya stabil untuk di Xiaomi Note 5 Pro. Tapi untuk di pengguna device Android lainnya selain Xiaomi Note 5 Pro tentunya juga beda forma untuk Ultra CPM versi poin 4.1 ini ya teman-teman, karena sifatnya global, banyak support di handphone Android lainnya juga. Tapi overall untuk fitur unggulannya seperti bagian kamera utama, potret depan belakang, night shake semuanya berjalan baik ya teman-teman. Untuk astrofotografi sendiri tidak bisa digunakan karena Xiaomi Note 5 Pro memang belum support ya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke tutorial cara penerapan konfigurasi pada Ultra CPM versi poin 4.1 ya teman. Untuk pertama kalian bisa buka setting atau setelan pada Gcam-nya, cari pengaturan foto, di bawahnya ada Ultra CPM setting ya. Kalian buka aja pengaturan
Ultra CPM setting, scrollkan ke bawah, nanti ada pengaturan XML save config ya. Sini kalian pilih save. Nah, di kolom ini kalian bisa kasih nama apa aja sesuai selera kalian. Oke, kalian kasih nama dulu ya teman-teman. Setelah kalian kasih nama, dilanjutkan kalian klik OK atau save. Untuk menyimpan konfigurasi file namanya itu hanya bertujuan untuk membentuk folder Gcam dan config 7 di file manager kalian di handphone kalian masing-masing ya teman-teman. Next, sekarang bagaimana cara mendownload config-nya? Teman-teman bisa klik link download config-nya di deskripsi video ini yang saya sudah sertakan. Setelah kalian klik, nanti akan diarahkan ke halaman browser seperti ini untuk tampilannya. Ada bacaan config file the Ultra MX Gcam 73X ya teman-teman, bisa kalian scrollkan ke bawah. Nanti akan ada banyak nama device ya. Ini adalah config semua ya. Untuk update kali ini banyak pilihan config ya teman-teman, tidak seperti update kemarin cuma ada satu untuk Xiaomi K2 Pro atau Mi 9T ya teman-teman. Sekarang sudah ada untuk Asus, Lenovo, LG, OnePlus, ada untuk Realme juga, ada untuk Samsung, Xiaomi Poco Phone F1, X2, Mi 8, Mi 9T, Mi 10, Mix 2 yang paling bawah. Ternyata untuk handphone baru juga yang baru rilis, Xiaomi Redmi Note 9 Pro juga ada ya teman-teman. Oke, sekarang bagaimana cara mendownload config-nya? Caranya cukup gampang. Teman-teman bisa download config ini ya apabila tidak ada daftar device kalian. Di sini saya menggunakan Xiaomi Note 5 Pro. Coba untuk memakai config dari Redmi Note 9 Pro. Untuk mendownloadnya klik ya untuk tulisan hijaunya. Kalau sudah selesai mendownload config-nya, teman-teman bisa beralih ke file manager, cari file download tadi ya, file config tadi. Selanjutnya file config tadi bisa kalian pindahkan, kalian bisa pilih, lalu pilih pindah ke penyimpanan internal pada handphone Android kalian. Cari folder bernama Gcam ya di file manager, folder Gcam, dilanjutkan buka untuk folder bernama config 7. Disinilah teman-teman bisa pindahkan untuk file config-nya. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa buka kembali untuk Ultra CPM versi 4.1 nya. Kalau sudah dibuka, untuk menampilkan pengaturan cross config, teman-teman bisa tap bagian bar hitam ini sebanyak 2 kali. Nanti akan muncul pengaturan cross config. Tap di tanda panah untuk menampilkan daftar list config-nya, pilih config yang ingin diterapkan, lalu pilih update untuk menerapkan config pada Gcam-nya. Oke, kalau Gcam sudah melakukan restart seperti di dalam video ini, berarti config tadi sudah benar-benar diterapkan ya teman-teman. Itu dia untuk cara penerapan konfigurasi pada Ultra CPM versi 4.1 yang terbaru saat ini. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Next, berikut ini kita akan lihat sama-sama untuk hasil lebih jelasnya yang saya tester menggunakan Google Camera Ultra CPM versi 4.1. Check it out. Oke teman-teman, cukup sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan icon notifikasi loncengnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhir kata dari saya, good job, bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.